Informasi lainnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait judi online. Kapolri menyebutkan apabila ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan dilakukan pemanggilan dan juga pemeriksaan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap, Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdiji. Kepolisian terus mendalami keterangan dari dua orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Mau ke luar negeri ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan tagar. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. apa Ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga itu Pak. Pasti nggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Nama Budi Ari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdiji, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Ari Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Dalam video, penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan tagar. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. apa Ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga itu Pak. Pasti nggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Coba.
Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Ari Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap mundur jika dirinya terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Pemirsa, tersangka kasus promosi judi online sekaligus kreator konten asal Sukabumi, Gunawan Satbor, keluar dari tahanan usai penahanannya ditangguhkan polisi. Satbor bahkan diangkat menjadi duta anti judi online. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat sekaligus tersangka kasus promosi judi online, Gunawan Satbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Satbor ditangguhkan. Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Sementara pasca menangguhan tahanan Gunawan Satbor, aktivitas warga Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Satbor. Namun dalam joget tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget Gunawan Satbor. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten Gunawan terlihat mengajarkan 2 TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya, Gunawan alias Satbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online. Dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya, Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah. Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online.
SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia ya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Di Bojonegoro, Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polres Bojonegoro. Mereka ditangkap saat kedapatan main judi online di warung-warung sekitar. 20 orang ini diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro gara-gara judi online. Mereka ditangkap saat kedapatan main judi online di warung yang ada di 8 lokasi dengan memanfaatkan wifi gratis. 20 orang ini terjaring razia judi yang digelar mulai 31 Oktober hingga 10 November. Aktivitas judi online kian diperketat ruang geraknya. Sering kalah atau sering menang? Tipu sih, kalah. Sering kalah atau sering menang? Kalah. Kalah. Kenapa masih dilanjutkan? Kali-kali yang awalnya sore belum mau. Pekerjaan apa Pak? Tani. Awal-awal ikut itu mulai dari mana? Pencut teman itu di warung. Pincut. Mendapatkan berhasil mengamankan 20 orang pelaku judi online dengan permainan yaitu judi pragmatik dan judi togel. Dan barang bukti yang disita yaitu 20 handphone berbagai merek beserta perputaran uang sejumlah setelah dihitung oleh Kasat Reskrim dan jajaran sejumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3030 KUHP. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya anak seorang anggota polisi. Jaksa menganggap perbuatan itu sebagai bentuk pembinaan seorang guru yang dilakukan secara spontan kepada muridnya. Jaksa Penuntut Umum Ujang Sutisna membacakan tuntutan dan menyebutkan Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan bukti dan keterangan. Namun hal itu dianggap sebagai tindakan pembinaan yang dilakukan spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Tuntutan bebas bagi terdakwa diambil berdasarkan pertimbangan hal yang meringankan. Di antaranya, terdakwa belum pernah bermasalah hukum, sopan selama sidang, serta masih memiliki anak balita. Tapi tetap akan Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Yang penting tidak memukul itu aja udah. Iya. Itu aja. Itu sumbernya di situ.
Walaupun dituntut bebas, kuasa hukum Supriyani menilai ganjil tuntutan tersebut karena jaksa tetap yakin Supriyani bersalah dan melakukan pemukulan. Karena itu pihak Supriyani mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa. Rencananya sidang pledoi tersebut digelar pada hari Kamis 14 November mendatang. Selain itu dalam keterangan saksi ahli di persidangan terkuak fakta baru bahwa luka korban bukan karena gagang sapu yang dijadikan alat bukti. Kita ke kasus lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung mempamerkan uang tunai lebih dari 300 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi pada kegiatan usaha kelapa sawit PT Duta Palma Group. Kejagung menyebutkan total uang yang disita dalam kasus itu yakni lebih dari 1,1 triliun rupiah. Uang tunai 300 miliar rupiah dalam bentuk pecahan Rp100.000 ini dipamerkan kepada awak media di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Uang yang terbungkus dalam plastik dan kardus tersebut disita dari tersangka korporasi PT Darmex Plantation. Penyitaan uang ratusan miliar rupiah ini sebagai hasil pengembangan penanganan perkara korupsi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kejagung menyebutkan total uang yang disita dalam kasus tersebut yakni lebih dari 1,1 triliun rupiah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, dialihkan dan ditempatkan pada PT DP, yaitu holding perkebunan, yang kemudian oleh PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Darmex sebesar 301 miliar 986 juta 366.605 rupiah, sebagaimana yang ada di hadapan kita semua. Dan pada hari ini terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok tindak pidana.